Siapa sih yang nggak tahu Komnas HAM ya nggak sih? Iya Iya sih. dong, tahu semua dong Komnas HAM. Tahu ya. semua sih, terutama netizen ya. Tahu. Kenapa mbak kalau netizen emangnya? Oh, kami itu saling mencintai. Oke, kalau ngomongin kaitannya HAM, kemudian dengan HIV gitu ya. Menurut Mbak Eka, bagaimana Komnas HAM melihat situasi HIV di Indonesia saat ini terkait dengan ODIF-nya, orang dengan HIV-nya, kemudian stigma dan diskriminasi yang dialami oleh teman-teman ODIF di masyarakat dan di tempat kerja. Oke, jadi sebenarnya kan kalau menurut Undang-Undang 39 tahun 99 soal hak asasi manusia, betul. Ya. Kami itu udah pinter ya. Ngerti banget. Oh, Udah baca, kayaknya Jo. udah baca banget Tahu nih. kali, Jo. Iya, Coba. yang penting ngangguk aja dulu. Mungkin malah lebih tahu jawabannya. Iya, Biar bisa ikutan ngobrol itu. Iya, bener. Pengen diajak ngobrol sebenarnya. Oke, oke, berarti agak kesini nih ya, arahnya ya, oke. Iya. Jadi, jadi nih Bang Jo, Iya. manggilnya boleh Bang Jo dong. Bang Iya, Jo. iya. Kan ada 4 fungsi di Undang-Undang berapa tadi Bang? Tahun 99 pokoknya udah. Kedengarannya mama gua. Iya. Biasanya yang dilakukan. Oke, jadi sebenarnya kan kalau menurut Undang-Undang 39 tahun 99 soal hak asasi manusia, Betul. Ya. kami itu udah pinter ya. Ngerti banget. Oh, Udah baca, kayaknya Jo. udah baca banget Tahu nih. kali, Jo. Iya, Coba. yang penting ngangguk aja dulu. Mungkin malah lebih tahu jawabannya. Iya, Biar bisa ikutan ngobrol itu. Iya, bener. Pengen diajak ngobrol sebenarnya. Oke, oke, berarti agak kesini nih ya, arahnya ya, oke. Iya. Jadi, jadi nih Bang Jo, Iya. manggilnya boleh Bang Jo dong. Iya, Bang iya. Tukar kepala ya. Oh, Oke. istilahnya tukar kepala ya. Itu sebenarnya bisa nggak sih dilaporin ke Komnas HAM itu Komnas sendiri? HAM, oke. Jadi kalau pelaporan ke Komnas HAM ini kan tentunya harus pelanggaran hak asasi manusia. Oke. Nah, ini balik lagi ke hukum hak asasi manusia. Kami bekerja sama dengan banyak universitas. Oh, oke. Kemudian kami juga Terlambat. Lama. Tadi tepuk tangannya gitu. Ngobrol aja sendiri sih. Ngobrol aja sendiri. Mana sih? Kagak rame banget dah. Gila. iya. Oke, lanjut. Kita lanjutin ya. Iya. Terus Halo, balik lagi di Mengerti Podcast, perjalanan menuju sehat. Teman-teman, hari ini kita udah berapa episode ya? Udah banyak lah ya, nggak usah dihitung lah pokoknya ya. Nggak tahu deh udah berapa. Hari ini kita mau ngobrol sama teman-teman dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Kita udah kedatangan Mbak Eka dari bidang pendidikan penyuluhan di Komnas HAM. Halo. halo. Hai. Gimana kabarnya Mbak Eka? Baik. Alhamdulillah. Nih kita mau langsung ngobrol aja apa gimana nih? Langsung ngobrol nih. Langsung ngobrol aja kali ya. Nggak pakai prolog-prolog lagi. Prolog-prolog kayaknya siapa sih yang nggak tahu Komnas HAM ya nggak sih? Iya Iya sih. dong, tahu semua dong Komnas Iya. HAM Tahu ya. semua sih, terutama netizen ya. Tahu. Kenapa Mbak kalau netizen emangnya? Oh, kami itu saling mencintai. Iya, halus ya bahasanya. Saling mencintai. Kan lagi direkam. Hah? Ngapain? Udah biasa kita kan ngobrol. Oh, halo. Iya. Iya, ini siapa? Kenalin. Ini asisten saya. Oh, Iya, iya. biasa. Cakep ya? Iya, Cakep banget sih. emang langsung duduk. Iya. Bukan ambil minum dulu. Hah? Ambil minum dulu. Oh, Yang iya. duduk baik. Mau apa, Mbak? Ambil minum dulu. Adanya apa? Teh atau kopi? Teh deh. Teh ya. Teh. Iya, bentar ya, Bu. Baik. Makasih. Siap. Iya. Oke, kalau tadi dibilang Komnas HAM dengan netizen saling mencintai. Saling gitu mencintai, ya. betul. Karena saling mencintai, dari kemarin itu kan itu apa, Jo? Katanya tadi teh. Lah ini kan teh sama gula. Jo, minum, Jo. Oh, minum. Minum, Jo. Tadi kan- Ini gimana minumnya? Tadi kan nanyanya mau apa? Maunya teh. Ya saya mauin teh. Jadi tunggu ya. Lumayan ya. Iya. Harus Kalau panjang gitu. sabar gitu. Banget. Itu mungkin karena saling mencintai. Banget. Karena kami Salah lagi tuh. Gua maunya
Ya kali masa disuruh kokop. Oh iya, tunggu bentar gua tuangin di gelas. Masih mana? Dikokop ya kali orang minum tadi kokop ya. Berasa lagi di dapur kita ngokop. Udah, biarin aja diambil minum. Kita lanjut. Kita mau ngomongin soal HIV nih. Oke. Ya, karena kan memang mengerti podcast ini kita mau ngomonginnya semua yang berhubungan dengan HIV gitu ya, Mbak. Oke. Nah, Udah bener ya? Alhamdulillah udah bener. Makasih. Iya, sama-sama, Bu. Makasih loh, Jo. Iya, Joki ada. juga nanti kalau mau nanya boleh. Oh, Ada dia juga pinternya boleh ya? nanya? Boleh Boleh. aja. Saya boleh nggak jawab? Terserah sih. Itu emang Seterah sih. Iya, benar. Kan kita lagi ngomongin hak nih sekarang nih. Kan saya punya hak ya. Oke. Oke, kalau ngomongin kaitannya HAM, kemudian dengan HIV gitu ya. Menurut Mbak Eka, bagaimana Komnas HAM melihat situasi HIV di Indonesia saat ini terkait dengan ODIF-nya, orang dengan HIV-nya, kemudian stigma dan diskriminasi yang dialami oleh teman-teman ODIF di masyarakat dan di tempat kerja. Oke, terima kasih sebelumnya sudah diajak mampir nih ya ke Mengerti Podcast. Senang sekali bisa bercerita, ikut bercerita di sini. Jadi bagaimana sih situasi ODIF, kemudian stigma HIV di Indonesia ini? Di sisi pertama kita harus mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka menjalankan kewajiban hak asasi manusia, yaitu untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak populasi kunci teman-teman ODIF begitu, dengan pengadaan ARV, kemudian layanan kesehatan dan sebagainya. Namun di satu sisi kita juga tentu saja masih miris ya. Kan tidak bisa dimunafikan, masih ada tuh stigma-stigma, terutama untuk teman-teman yang ingin mengakses layanan di luar layanan terkait HIV ya. Contohnya ke dokter gigi, itu kan masih banyak sekali yang masih mengalami diskriminasi gitu. Dan salah satu dampak diskriminasi ini sebenarnya juga ke kantor kami, karena mereka merasa terstigma gitu ya. Waduh, kasus saya ditanganin nggak ya? Saya kan ODIF, saya kan bagian dari populasi kunci. Jadi kalau terjadi diskriminasi, stigma, terutama oleh aparatur pemerintah daerah, baik pusat maupun aparatur pemerintah, baik pusat maupun daerah, mereka jadinya nggak mau lapor juga ke kita. Jadi kalau secara statistik, laporan di kami soal stigma dan diskriminasi itu sedikit banget. Pada faktanya kan banyak gitu kan. Nah ini sebenarnya merupakan harusnya refleksi kita bersama ya. Kenapa ini masih terus terjadi? Harusnya kan ini kita melihat bagaimana negara membiarkan situasi stigma dan diskriminasi ini terus menerus berlangsung, sehingga self stigma yang dirasakan oleh teman-teman populasi kunci juga nggak bisa terurai gitu. Jadi situasinya sudah ada yang baik, tapi kita juga masih memiliki banyak PR. Oke. Nah, karena tadi juga udah disebut soal populasi kuncinya, bagaimana melindungi mereka pada saat walaupun memang ya tadi dibilang belum banyak laporan yang masuk ke Komnas HAM gitu ya. Betul. Tapi bagaimana melindungi mereka dari hal-hal yang entah mereka mendapatkan stigma diskriminasi di layanan, atau bahkan kita sering dengar ada persekusi untuk teman-teman yang LGBT, kemudian penangkapan teman-teman pekerja seks perempuan oleh entah itu Satpol PP dan segala macamnya gitu ya. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Komnas HAM dan langkah apa biasanya yang dilakukan? Oke, jadi sebenarnya kan kalau menurut Undang-Undang 39 tahun 99 soal hak asasi manusia, kami itu udah pinter ya. Ngerti banget. Oh, kayaknya udah baca banget nih. Coba. Yang penting ngangguk aja dulu. Mungkin malah lebih tahu jawabannya. Biar bisa ikutan ngobrol itu. Iya, benar. Pengen diajak ngobrol sebenarnya. Oke, berarti agak kesini nih ya arahnya ya. Oke. Jadi nih Bang Jo, manggilnya boleh Bang Jo dong. Iya. Kan ada 4 fungsi di Undang-Undang berapa tadi Bang? Tahun 99 pokoknya udah. Kedengarannya mama gua. Iya, di Undang-Undang 3.
Oke, jadi sesuai Undang-Undang 39 tahun 99. Aduh, cakep banget dah. Pinter. Pinter banget. Cuma untung aja lu ingat. Kalau begitu inget, tapi kalau nyuguhin minuman enggak ya? Ngaco Enggak, emang. saya kan tergantung permintaan Oke. gitu kan. Iya. Berarti Apa dah kata lu? besok kalau minta kopi gitu, mampir lagi minta kopi, berarti disiapinnya biji kopi. Bubuk. Tapi sekilo ya? Iya. Boleh ya, sekilo Jadi ya? dipenem gitu. Oke, kita Oke, balik dulu balik, boleh? boleh. Oke, jadi dari undang-undang tersebut itu kita punya 4 mandat. Pemantauan, mediasi, pengkajian, sama pendidikan. Jadi kalau di garis besarkan itu apa-apa saja yang mendukung penegakan hak asasi manusia dan pemajuan hak asasi manusia. Nah, dari fungsi-fungsi ini kami berjalan secara paralel nih. Kalau penegakan itu kan ngomongin kasus. Jadi kalau kasus-kasus yang masuk itu kita tangani, ada yang dipantau, ada yang dimediasi gitu ya. Atau kalau memang kasusnya besar itu biasanya kita bisa langsung terjun tuh untuk ikut menangani. Biasanya yang kalau di teman-teman komunitas LGBT mengalami persekusi, kemudian terjadinya di Aceh itu kan menjadi skala nasional ya. Itu biasanya sih kami ikut cepat menangani ya dengan rilis, rekomendasi dan sebagainya. Nah, di fungsi pemajuan kami melakukan beberapa pengkajian nih, baik untuk khusus HIV-nya begitu ya, maupun untuk komunitas LGBT. Kemudian di fungsi pendidikan yang memang aku sudah dalami agak lama ini, kami itu melakukan pendidikan-pendidikan hak asasi manusia yang menyasar para aparatur pemerintah pusat dan daerah. Kemudian ada juga penyuluhan-penyuluhan, public campaign gitu ya. Nah, buat memastikan nih apakah memang terjadi perubahan perilaku dari para aparatur pemerintah pusat, daerah yang ikut pelatihan kita melakukan monitoring kayak gitu. Jadi kita datengin tuh, kita cek ke atasannya, ke teman kerjanya, bahkan kalau ketemu ke ini ya penerima manfaat layanan mereka kayak gitu. Sudah ada perubahan belum? Setelah mereka pelatihan ini apa saja yang berubah? Dan tentu saja dicek ke orangnya juga ya. Maksudnya apa yang inspirasi didapat terus kemudian benar-benar dilakukan, atau kita juga ngecek dong pelatihan apa yang dia dapatkan setelah pelatihan kita gitu kan. Kita juga nggak mau klaim ya, wah ini kami sudah berhasil merubah, ternyata setelah pelatihan kita dia ikut 5 pelatihan lain gitu kan, nggak juga ya. Jadi kami mengecek semua data tersebut untuk kemudian diolah, dan data olahan ini untuk memperbaiki terus pendidikan dan penyuluhan yang kita lakuin kayak gitu sih. Oke. Mantap, itu gue kirain kolektor sertifikat itu kalau udah beli dari. Iya, kalau misalnya sampai 7 pelatihan gitu kan. Iya, sih. benar. Kolektor sertifikat. Mau buat apaan juga padahal ya? Iya. Bisa tahu. Mbak, tapi saya penasaran Mbak, jadi pengen nanya. Kan tadi kan katanya kalau misalnya itu bagian penegakan itu nanti yang memproses laporan-laporan. Yang Gitu kan? kasus-kasus yang masuk ya, benar. Kasus-kasus yang masuk gitu. Benar. Nah, terkait dengan kasus itu sendiri, gitu kan, saya mah sering dengar gitu kan, kalau misalnya model-model kayak populasi kunci itu kan ada yang katanya, misalnya kayak pekerja seks gitu, dia mendapatkan kekerasan, dikata-katain gitu misalnya, dikata-katain dengan ya yang kurang pantas lah ya. Tapi dia sendiri bilang gitu, ya pantas saya dikata-katain gitu, wajar kan, saya memang wajar dikata-katain seperti itu kan, memang itu pekerjaan saya gitu. Sebenarnya kayak gitu-gitu bisa dilaporin nggak sih Mbak sama mereka gitu, kalau misalnya mereka merasa tidak nyaman, atau misalnya kayak apa ya, misalnya pecandu gitu, yang pecandu kemudian dia karena satu dan lain hal misalnya dicari sama penegak aparat hukum gitu ya, aparat penegak hukum gitu. Tapi karena tidak dapat orang yang bersangkutannya, kemudian keluarganya tuh yang menggantikan gitu. Ya udah deh, ibunya deh yang gantiin gitu misalnya, masukin dulu. Emang ada, Jo? Ada yang lapor kemarin yang di perempatan itu yang di Pengkolan yang ngadu. Pengkolan mana? Itu si Arif itu sebelahnya Jajang sebelah.
gue sononya gitu loh. Yang belengokan sono. Ah iya, jadi dia yang belokan begini, nongol sini gitu. Iya. Tukar kepala ya. Istilahnya tukar kepala ya. Itu sebenarnya bisa nggak sih dilaporin ke Komnas HAM itu Komnas sendiri? HAM, oke. Jadi kalau pelaporan ke Komnas HAM ini kan tentunya harus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, ini balik lagi ke hukum hak asasi manusia bahwa pelaku pelanggaran hak asasi manusia itu yang punya kewajiban, yaitu negara, ya eksekutif, legislatif, yudikatif. Yang kalau pemerintah gitu ya diwakilinya sama aparatur. Jadi yang berseragam, mau seragam polisi, TNI ataupun ASN gitu pegawai tuh ya, negeri gitu pegawai ya? negeri. Sekarang ASN. Oh iya. Namanya ASN. Beda Dan tahun lagi. berapa itu mau ngomongin ya? PNS-nya masih ada, itu salah satu komponen ASN sekarang gitu. Gitu. Nah, jadi ini kalau mereka melakukan diskriminasi itu bisa langsung dilaporin tuh. Dan saluran laporannya banyak nih, nggak cuma ke Komnas. Apalagi yang menyangkut pelayanan publik ya, bisa ke Ombudsman. Kalau kasusnya terkait dengan diskriminasi gender, bisa sampai ke Komnas Perempuan, kayak gitu-gitu. Nah, kalau yang tadi tuh kaitannya sama ini kan ada hubungannya dengan self stigma ya. Jadi dia merasa ya gimana ya emang ke pekerjaan aku PS gitu. Tapi situasi di luar ini kan juga nggak menjamin dia untuk merasa nyaman kan ya. Jadi kan sebenarnya itu antar individu dengan individu. Kalau jatuhnya kayak gini nih kan lebih ke perkara hukum nih. Jadi ditindaknya adalah melalui hukum. Jadi di jalur hukum kayak begitu. Nah, kalau polisinya nggak menanggapi aduan, kan sekarang udah ada ya pasal perbuatan tidak menyenangkan nih. Oh iya benar ada tuh. Bener kan? Nah, Ini sering banget nih, kayak tadi kan sering banget ya. teh ya. Oh bisa juga ya langsung Bisa ya. tuh. Habis ini deh aku lapor. Temenin ya Tujuh sebagai tangan. saksi. Ayo lo, rasain lo. Ayo. Ayo. Tapi yang bisa ngomong, Mbak. Ini kita lanjutin, Mbak. Biar lupa ya. Iya. Jadi damai aja nih. Iya. Cincai lah. Selesaikan secara kekeluargaan ya. Harus selesai. Nggak kelihatan orang Komnas gue ya. Lanjut nggak nih? Lanjut dong. Ya. Lanjut. Nah, kalau seumpama itu kan kasusnya antar personal nih. Kalau sampai polisinya nggak menanggapi, itu bisa tuh yang dilaporin adalah polisinya tidak mau melakukan tindak lanjut. Itu satu. Nah, sebenarnya ketika negara melakukan pembiaran terhadap situasi stigma dan diskriminasi, ini juga merupakan pelanggaran. Tapi memang kita mendorongnya nggak bisa langsung kasus gitu ya. Harus ada kajian komprehensif nih. Apakah ini memang terstruktur tuh negara nggak mau menciptakan gitu ya? menciptakan suasana yang kondusif nih buat teman-teman PS, populasi kunci supaya mereka nggak terstigma kayak gitu. Dengan kata lain pembiaran gitu berarti ya? Betul, pembiaran kayak gitu. Itu sih, tapi itu memang nanti jatuhnya lebih ke pengkajian dulu ya, untuk kemudian menjadi rekomendasi kayak gitu. Oke. Nah, gitu. Nyambung sama yang tadi kalau ngomongin pelaporan gitu ya. Nyambungnya di mana? Emang ada benangnya? Bisa gue jahitin sih kalau nggak. Mantan kan jahit ya? Nah, jadi begini kan, aduh panjang nggak jadi. Kan kalau ngomongin pengaduan, pelaporan gitu ya, apakah pelaporan itu hanya diakui oleh misalnya si korbannya yang bisa melaporkan, atau si saksi di sekitaran korban ini juga bisa melaporkan itu ke Komnas HAM? Oh bisa, jadi biasanya kan korban tidak langsung melaporkan ke Komnas nih. Biasanya mereka menggunakan kuasa hukum, itu bisa. Jadi kalau ada paralegalnya yang ngebantu, dampingin, kayak gitu boleh dong. Boleh banget. Atau keluarganya gitu, ya, bisa ya? itu bisa. Yang penting persyaratan KTP dan sebagainya itu lengkap. Oh oke. Nah, balik lagi ke soal tadi ngomongin soal perlindungan hukum kepada teman-teman ODIF maupun populasi kunci ya. Tadi kan ada UU nomor ada undang-undang nomor kan tadi ada undang-undang nomor berapa tadi, Mbak? 39 tahun 99. Mantap. 3999. Oh iya, 3999. Itu adakah kebijakan atau regulasi
lain yang diupayakan oleh Komnas HAM untuk memperkuat si perlindungan hukum dari undang-undang yang nomor 39 tahun 99 itu? Oke, jadi kami itu ada program baru dan kebetulan ini menjadi program prioritas nasional, berarti kan harus didukung oleh kementerian lain nih. Bagaimana kita memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia ini dilakukan. Jadi kami membuat program namanya penilaian hak asasi manusia. Di tahun ini kami akan mulai uji coba ke 7 kementerian lembaga. Salah satunya kalau kita bicara soal populasi kunci, salah satunya memang ke Kemenkes. Jadi kami ingin melihat sejauh mana sih upaya Kemenkes dalam melakukan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia untuk teman-teman ODIF. Kayak gitu, walaupun memang kami melakukannya akan general ya, tapi nanti di beberapa pertanyaan terkait dengan penyakit kayak begitu pasti akan kami tanyakan. Dan kita benar-benar mau ngecek begitu ya, sejauh mana komitmennya, kalau memang ada program ini kira-kira anggaran yang disediakan seperti apa, berapa banyak, kemudian tenaga kesehatannya itu sudah menyebar atau belum, fasilitas kesehatannya sudah menyebar atau belum, dan kalau kita bicara Indonesia yang konteksnya kepulauan, nah, di bagian timur gimana nih pemerataannya? Kayak gitu kan? Gimana coba kalau kita bayangkan dia salah satu populasi kunci dan dia di pulau yang terpencil nggak ada puskesmasnya gitu. Ini kan sebenarnya harus dipikirin ya. Jadi ini memang sifatnya kajian gitu, penilaian HAM yang nantinya mendorong perubahan kebijakan di kementerian terkait ataupun perbaikan-perbaikan ke depannya. Jadi kita udah nggak main ngusulin undang-undang ini yang baru, itu yang baru, tapi ya sudah yang ada kan sebenarnya sudah banyak ya kebijakan itu yang sudah baik gitu. Nah, bagaimana yang PR itu kan implementasinya. Betul. Jadi kita pengen mengawal implementasinya supaya ini dijalanin dulu nih, kita pastiin dulu implementasinya, terus apa yang perlu ditingkatkan, apa yang udah baik dan perlu dipertahanin nih kayak gitu. Itu programnya. Nah, kalau dari tadi kan ngomongin kerjasamanya lebih banyak dengan yang pemerintahan gitu ya. Tadi sempat disebut ke Kementerian Kesehatan, kemudian kepolisian gitu ya. Pendidikan, apakah ada OMS atau organisasi masyarakat sipil yang bekerja sama juga dengan Komnas HAM dalam apa? Entah itu mengawasi kah atau mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang ada di daerah gitu, Mbak. Jadi kalau secara umum gitu ya untuk isu hak asasi manusia kami bekerja sama dengan banyak universitas. Kemudian kami juga lama tepuk tangannya gitu. Ngobrol aja sendiri sih. Mana sih? Kagak rame banget dah. Gila. Iya. Lanjut. Kita lanjutin ya. Terus kita juga kerjasama sama asosiasi dosennya. Kemudian kita juga kerjasama dengan NGO ya. Kayak begitu. Kalau dengan organisasi profesi gitu juga ya? Organisasi profesi belum banyak ya? Kayaknya. Kayak IDI gitu-gitu ya? Iya, kayak IDI, kayak IDI, Papa Genit. Ya, gue ingat lagu zaman dulu. Cuy, tahun berapa cuy? Tahun berapa itu lagu? Gue aja nggak ngerti, bener. Ya, gue masih kecil yang pasti waktu itu. Oh gitu. Baru asosiasi dosen aja sih. Asosiasi yang dosen mengajar ya? hak asasi manusia gitu. Berarti emang banyak di lingkungan akademisi. Kemudian hak NGO, asasi, CSO gitu ya. Iya betul. Sama kedutaan kayak gitu. Gitu ya? Iya. Dan kalau bicara soal isu populasi kunci gitu, kami ada kerjasama dengan IAC tentunya. Lama. Ayo buruan. Yang kencang lagi. Kencang lagi. Gitu. Bentuk kerjasamanya kayak gimana tuh, Mbak? Dengan IAC? Jadi memang kami bersepakat kepo untuk banget sih. Kepo ya. Kan sekalian ya udah kalian berantem, aku minum dulu. Boleh ya. Silakan. Coba.
Berantemnya lagi dong. Iya, Oh, kan iya. sekalian promosi. Guru kepo Lah, banget. biar tahu. Sangat menjamin kesehatan ya. Mm. Tanpa gula. Iya. Oh, nggak dikasih gula. Enggak, Tadi perasaan iklannya ada gulanya Iya. ya? ada. Ada gitu. teh, ada Terus? gulanya. Nggak boleh. Diabetes. Ntar kita lagi ngomongin kesehatan. Kesehatan. Oh, iya, benar. Betul. Makanya sangat pro kesehatan tadi aku bilang. Luar biasa. Cakep banget. Makasih ya. Lupa aja itu Mas Benar. Ngeles aja. Padahal nggak Lupa. lupa. Namanya orang lupa kan nggak ingat. Iya, Kalau ingat iyalah. mah nggak lupa. Lah iya, orang kata pendek. Iya. Lanjut Mbak, Tapi lanjut. aman Mbak. kok, emang nggak mau pakai gula. Belum. Gimana sih? Kan tetap tangan. Oke. Sampai mana kita tadi ya? Kerjasama. Kerjasama dengan IAC. Oh, bentuk kerjasamanya seperti apa? Oke, jadi kami itu bersepakat untuk memperbanyak program bersama di pemajuan hak asasi manusia. Oh. Oke. Lewat kajian-kajian, kemudian pelatihan-pelatihan kayak gitu ya. Di tahun kemarin pelatihan Kabupaten Kota HAM yang biasanya diikuti oleh aparatur pemerintah daerah dari berbagai dinas itu ya, OPD itu kemarin kita sudah lakukan kerjasama bareng juga. Jadi ada di Sorong, kemudian di Jayapura, kayak begitu. Nah di tahun ini kita juga mau ada beberapa pelatihan kepada dinas-dinas yang kita rasa sebagai garis depannya nih yang mengatasi kekerasan atau yang menangani kekerasan-kekerasan yang berpotensi timbul pada populasi kunci. Jadi tahun ini tuh target kita Satpol PP, kemudian DP2 TP2, kemudian dinas sosial. Oh. Kayak gitu sih. Jadi kita kembangin kurikulum dan karena kita bicara HAM, ngembangin kurikulumnya pun bareng mereka juga ya, kayak gitu. Terus kita mau ada kajian-kajian terkait ini tadi ya, bagaimana penilaian hak asasi manusia itu dilakukan dan nantinya kalau isu HIV gitu tuh sejauh mana sih upaya yang sudah dilakukan oleh negara. Kayak gitu. Mantap. Ayo tepuk tangan, sekarang tepuk tangan. Kencang. Bagus. Iya. Keren, banyak juga ya berarti emang programnya ya. Non-stop, nggak pulang-pulang sih. Oke. Iya. Berarti jadi apa? Bang Toyib. Kalau bapak-bapak, babang-babang, Bang Toyib. Ya, Kalau mbak-mbak, ibuk-ibuk apa? Mami Toyib. Agak bapak ya, Mami Toyib. Oke, nah kalau tadi kan pelatihan Kota Ramah HAM. Kota Kabupaten HAM. Oh, Kota Kabupaten HAM itu tadi ada Jayapura, ada Sorong. Ada Sorong tahun kemarin. Nah, kita ngomongin tahun kemarin deh. Dari 34 provinsi di Indonesia, berapa banyak kota lah itu banyak banget ya. 500. 540 sekian nih. 40 sekian Oh, kota. gua boleh 500 doang. Iya. Gope. Sekiannya lupa ya. Gope gitu, gampang ngapalinnya gope. Kan harus utuh soalnya ya. Iya, 512. 40-an tadi. Oh, 540. Yang bener dong, Jo. Iya, 540. Coba baca dulu nanti lagi ya. Iya, bener. Dari 540 sekian kota itu, kota mana yang dinilai oleh Komnas HAM ini adalah kota yang paling ramah HAM, tapi secara umum ya. secara umum. Hmm. Dari 540-an kota itu. Boleh skip pertanyaan nggak? Oh, harus lihat data dulu ya. Iya betul, harus lihat data dulu ya karena memang kabupaten kota itu punya kekuatannya masing-masing. Jadi mungkin kayak Wonosobo begitu ya, itu memang pionir di kabupaten kota HAM, tapi dia juga ternyata masih punya PR terkait ODIF gitu. Dia mungkin bagus nih ngelindungin buruh migrannya karena dia kan kantong buruh migran tuh. Tapi dia masih punya PR soal bagaimana pemenuhan hak-hak ODIF. Atau kalau kita bicara ke Pak-Pak Barat nih. Pada waktu itu Pak-Pak Barat juga merintis, tahu kan Pak-Pak Barat Nggak gimana? Pak, pasangannya Buk-Buk. Oh iya. Iya. Emang enggak gua. Oh, berarti pasangannya Buk-Buk. Iya. Kalau Pak-Pak Barat, Buk-Buk Timur. Dapat lagi Nah, Iya. itu. Anak pusat gitu.
Lanjut, Mak. Iya, mereka kuat perlindungannya ke soal apa namanya, karena banyak daerah apa sih namanya, penghasil pertanian gitu ya, maka di sanalah fokusnya kayak begitu. Jadi di semua kabupaten kota HAM ini sebenarnya kita belum turun banget, belum turun Oke. semuanya sih. PR ya kalau itu beneran nggak pulang setahun kan, gitu kan? Nggak Bukan pulang lagi jadi setahun. Bang Toyib ya. Itu mungkin 2 tahun nggak pulang gitu, percuma bayar rumah. Nah, Yang ada udah nggak dikenal nyampe rumah ya. iya bener, anaknya Kamu udah lupa. Nah, ini memang kita masih menyasar kabupaten kota yang pertama berdasarkan kasus, atau kalau tidak pemerintah daerah atau masyarakat sipilnya punya komitmen sehingga kami diajak nih. Oke. Atau yang ketiga kami merasa ini penting nih untuk diintervensi kayak gitu. Itu jadi biasanya yang kalau kita memandang Papua gitu ya, kalau kita memandang Papua nun jauh di sana, nggak bisa, Jangan dipancing. Jangan dipancing. Jangan. Itu begitu dengar musik dikit, biarpun diam itu, ininya ngangguk-ngangguk deh. Pokoknya jangan dipancing aja, apalagi berdangdut. Nah, kita bayangannya kan pasti, wah ini susah nih pelatihan hak asasi manusia di daerah-daerah Papua ya. Tapi yang bikin aku amazed adalah karena mereka itu paling jarang kan terima pelatihan-pelatihan kayak begitu. Jadi ini adalah informasi baru yang aku berharapnya sih bisa terus dikawal gitu ya untuk mendorong mereka benar-benar bisa melaksanakan kewajiban hak asasi manusia untuk menghormati, melindungi, memenuhi hak asasi itu sih. Itu jadi yang berkesan buatku adalah bagaimana aparatur pemerintah daerah di justru yang di timur ini ya, itu lebih eager to learn-nya tuh bener-bener tinggi gitu. Memang pengen gitu ya. Memang pengen tahu dan pengen ini gimana sih caranya supaya dikawal. Yang kalau dijelasin nggak begini. Enggak. Emang ada aja yang begitu. Ada yang begini juga ada. Lu lihat di mana sih, Jo? Ya, kita lihat deh kayaknya ya. Lihat di mana sih? TV banyak. Oh, TV. Makanya. Ada juga yang main game ya? Aduh. Itu sejak apa pelatihan main gamenya? Kayaknya udah habis waktunya ya. Ayo. Apa Habis namanya? ini hilang kan bahaya. Tapi saya menarik tuh yang kota-kota itu ya. Itu kota-kota. sebenarnya kalau Komnas HAM sendiri itu pernah nggak sih mengapresiate gitu ya, which is sometimes gitu Which ya. is sometimes. Jadi habis ini aku harus speak English juga. Enggak kan? Enggak. Maksudnya apakah pernah maksudnya Komnas HAM itu ada nggak sih di tiap tahun gitu memberikan apresiasi gitu kepada sebuah kota, kemudian membuat kegiatan di kota tersebut karena kota ini telah berusaha untuk menjadi kota yang ramah HAM misalnya. Kayak gitu-gitu ada nggak sih kayak gitu-gitunya tuh dari Komnas HAM? Oke, jadi memang berawal dari pelatihan Kabupaten Kota HAM, ini adalah tahun ke-10 kami melakukan konferensi Kabupaten Kota HAM, atau konferensi itu kalau lagi minimalis ya, kalau lagi grande gitu tuh kita ngadainnya festival HAM. Oh, ada festival HAM. Betul. Jadi Nah, itu tuh. ini tuh sebenarnya bukan apresiasi karena kota atau kabupaten itu sudah bagus, enggak. Iya. Tapi yang pertama karena mereka mau berkomitmen nih untuk belajar dulu soal hak asasi manusia, kemudian kedepannya mau nih dikawal supaya kebijakan-kebijakan di daerah itu lebih berperspektif HAM, atau ya tadi sebenarnya kebijakannya udah banyak yang bagus tapi implementasinya yang masih belum. PR kayak Justru gitu. jadi kadang-kadang kegiatan itu malah membantu mendorong mereka gitu ya. Betul. Nah, ini udah tahun ke-10 loh. tahun udah 10. Betul. Tahun ke-10 diadakannya setiap tahun atau Setiap tahun. Setiap tahun. Oh, berarti udah ada 10 kota dong, Mbak. 10 enggak 10 Atau- kota sih. Jadi di awal-awal karena masih merintis ya, jadi kita panggil mereka ke Jakarta. oke. Itu beberapa kali. Oke. Kemudian waktu pandemi ya, itu setelah pandemi kita juga lakukan di Jakarta. Dan sekarang kita sudah balik lagi nih ke daerah-daerah. Tahun lalu itu ke Singkawang. Wih. Di mana?
Hah? Singkawang? Hah? Di Ayo lo, ayo. Kalimantan. Kalimantan ini. Kalimantan mana? Kalimantan Kalimantan mana? pinggir. Gue baru tahu ada Kalimantan pinggir. Barat. Barat, Oke. Kalimantan Barat gitu. Oh, iya. Nah. Banyak geng saya di sono. Oh iya, yang tipis-tipis ya. Oke. Apa lu dari sana juga, Jo? Bukan Oh, gitu bukan mah. ya. Lu Babelan. babelan. Iya. Gitu. Betul. Oh, tahun lalu di Singkawang, Di Mbak. Singkawang. Tahun ini Tahun ini di mana coba? di mana? Di Kata kuncinya Jawa. Sulawesi. Oh, Sulawesi. Sulawesi. Makassar. Enggak, naik lagi. Naik dikit. lagi dikit. Ah. Palu. Enggak. Masih terus lagi ke atas. Terus lagi ke atas. Filipin. Oh, ketinggian ya. Ketinggian. Turun lagi ke Jauh, bawah. Indonesia aja, Nggak nyampe, nggak nyampe. Di Manado. Nah, Oh. belok lagi tapi. Oh, di belok kabupaten lagi. kotanya. Coba kemana? Belok lagi. Ya kira-kira 1 jam karena udah ada tol baru. Oh. Bitung. Iya benar banget. Di Bitung tahun ini. Tungguin tuh orang Iya. Bitung ya. Kota Bakalan ada Cakalang. Festival HAM. Iya, festival HAM benar, Festival. festival HAM. Kota Cakalang doe. Aduh. Nah, kalau begitu jangan diomongin dulu soal festivalnya. Iya. Oke. Nanti aja napas dulu kita ini Iya. napas. Karena apa? Biar subscriber nambah. Selanjutnya. Menong. Dapat aja dia. Dapat aja dia. Subscribernya nambah. Ada yang nonton di episode selanjutnya. Menong. Oke, kalau gitu teman-teman, kalau masih penasaran soal Festival HAM, tungguin ya di episode berikutnya. Oke. Makasih banyak loh, Mbak Eka. Habis ini kita obrolin lagi soal Festival HAM. Festival HAM. Oke.